Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian ini, yaitu pengajian umum yang membahas tentang fadlu mukafaati sahibil ma'rufi wal ihsan. Kata mukafaah, disadari atau tidak, yang kita lakukan dalam rangka pengajian ini tidak lain dan tidak bukan yang pertama kali adalah kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka kata pengajian itu adalah agar kita mengkaji, agar kita berpikir, agar kita mempunyai pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang dibuat atau dijelaskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Maka kata pengajian bukan hal yang negatif. Pengajian adalah hal yang positif, bukan untuk yang hadir saja, bahkan bermanfaat bagi keluarga atau bahkan ke anak-anaknya. Maka kalau ada klaim, ada kritik dari tokoh politik bahwasanya pengajian itu adalah mengganggu keluarganya, bahkan itu adalah dianggap sebagai hal yang negatif, maka ucapan itu adalah ucapan yang kontraproduktif, bukan hal yang positif. Karena siapa yang lebih dekat kepada masyarakat kecil, siapa yang lebih memperhatikan mereka, bukan tokoh-tokoh politik yang mereka tidak menghendaki adanya pengajian. Bahkan yang lebih dekat dengan mereka adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di musola, yang ada di masjid, sampai keluhan dari rakyat kecil, dari masyarakat kecil itu langsung kepada mereka. Mungkin yang di atasan itu tidak mengerti dan tidak tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah, yang menganggap klaim pengajian adalah hal yang negatif. Bahkan diklaim bahwasanya pengajian adalah mengganggu anak-anak mereka, atau bahkan diklaim bisa menelantarkan anak-anak mereka. Itu adalah klaim, ketakutan mereka. Kenapa? Bisa jadi orang yang seperti ini itu takut kehilangan konstituen, kehilangan bagian terpenting dalam pilihan mereka. Secara tidak kita sadari kita akan mendekati tahun 2024. Maka ada kekhawatiran mereka kehilangan pendukung di akar rumput, kehilangan bagian penting dari pemilih mereka. Mereka takut, mereka khawatir. Apa yang terjadi pada saat ini adalah mengganggu atau mengurangi konstituen mereka, bahkan mengganggu basis-basis mereka. Maka kita sudah lama pengajian ini nggak ada hal-hal yang negatif, semuanya positif semua. Bahkan keluhan keluarga dari yang terkecil sampai terbesar dikeluhkan di sini, dan alhamdulillah berkah pengajian ini bisa terselesaikan. Maka jangan ikuti orang-orang yang seperti ini. Mereka orang atasan yang sudah punya kekuasaan, mereka orang atasan yang sudah merasakan semuanya. Kita yang rakyat kecil ini yang banyak kesulitan, hanya orang-orang yang peduli kepada mereka seperti ulama, ustadz dan kiai-kiai yang lain yang bersentuhan langsung kepada mereka. Maka jangan sampai terpengaruh dengan statement seperti itu. Apalagi sekarang tahun 2023 dan tahun depan akan menghadapi tahun politik, maka jangan terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Mereka khawatir suara mereka akan diambil. Padahal pengajian gak ada kaitan sama politik, gak ada kaitan berebutan kekuasaan. Kita mengaji karena Allah, karena taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan bagian cinta kita kepada ulama-ulama yang terdahulu sampai saat ini. Baik, akan saya lanjutkan pada bab fadlu mukafaati sahibil ma'ruf wal ihsan. Mukafaah, kata mukafaah itu artinya imbalan, penghargaan atau hadiah. Maka keutamaan hadiah, imbalan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka ada di sini kenapa disebutkan ma'ruf, al-ma'ruf dan ihsan. Itu sama artinya baik. Tapi ma'ruf ini punya arti yang khusus. Ma'ruf itu kebaikan yang diketahui, kebaikan yang dibutuhkan, atau kebaikan yang Allah dan Rasulnya suruh. Ini ma'ruf. Ma'ruf itu diketahui. Ma'ruf. Wal ihsan. Nah, kalau ihsan itu sifatnya seperti
keramah tamahan, kesopanan, kemudian kita selalu mengeluarkan yang dibutuhkan atau yang dianggap baik oleh orang lain, maka bisa dikatakan ma'ruf dan ihsan ini sama-sama baiknya. Maka hampir di semua lini kehidupan kita tidak terhindar dari kata ma'ruf dan ihsan. Maka bagaimana menyikapi ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, berbuat ma'ruf kepada kita, berbuat ihsan kepada kita? Maka keutamaan kita memberi mukafaah, memberikan imbalan, memberikan hadiah, memberikan yang dianggap seimbang atas kebaikan yang dia lakukan. Maka inilah yang menjadi keutamaan yang dirasakan oleh umat Muhammad SAW. Al-Islam dinul wafa. Islam, agama Islam itu adalah agama pemenuhan, agama yang menepati janji. Wa min fadaili hadil ummah, dari keutamaan-keutamaan umat Muhammad SAW, annal Islam yaghrisu fi qulubi abna'ihil wafa wa hifdzil jamil wa ma'rifati li ashabi. Maka di dalam Islam itu menanamkan pada sanubari umat mereka, yaitu pemenuhan al-wafa wa hifdzil jamil, pemenuhan janji, pemenuhan amanah, pemenuhan tanggung jawab, dan menjaga kebagusan, keelokan, hifdzul jamil, wa ma'rifati li ashabihi, dan kita tahu dan kita membalasnya atas orang-orang yang melakukan itu, melakukan wafa, melakukan ma'ruf, dan melakukan ihsan. Upaya-upaya untuk membalas mereka, memberi hadiah kepada mereka, memberi kebaikan lagi kepada mereka, itu menjadi bagian keutamaan umat Muhammad SAW, dan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi syukrihim wa du'a lahum. Maka seperti itu kita mensyukuri bagian ketika kita mendapat kebaikan, mendapatkan ihsan, kita apa? Berterima kasih. Berarti bi syukrihim wa du'a. Itu orang yang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih kepada dia dan mendoakan untuk kebaikan dia. Wal iqrar bil i'tiraf bi fadlihim. Maka ditetapkan, diputuskan mengakui keutamaan mereka. Maka ketika orang dia menerima kebaikan, maka balas lagi dengan kebaikan. Puncaknya adalah mendoakan yang baik, memuji yang baik. Maka penetapan ini agar kebaikan-kebaikan itu bisa dirasakan di lingkungan kita, di masyarakat kita, agar apa? Agar semua merasa bahagia, semua bisa merasakan kebahagiaan itu. Maka al-iqrar bi'tiraf bi fadlihim, menetapkan pengakuan atas karunia-karunia yang Allah berikan lewat mereka. Wa qad amarna bidzalika sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sampai menganjurkan kita apa? Di dalam hadis beliau, wa man utiya wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Jadi hadis Rasulullah SAW, sahabat-sahabat orang man ata ilaikum, ada seseorang yang memberikan kepada kita, kepada kalian semua, sebuah kebaikan, maka balaslah kebaikan itu, berikan upah, berikan penghargaan, fakafi'u, mukafaah, berikan balasan. Kalau kita masih punya kemampuan, ada yang kemampuannya banyak, ada kemampuan menengah, ada kemampuan sedikit. Jadi bukan hanya sekedar omongan terima kasih. Jadi itu harus fakafi'u, maka berikan balasan, berikan penghargaan. Fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu. Jadi kalau orang tidak punya apa-apa sama sekali, yang banyak tidak ada, yang sedang nggak ada, yang sedikit nggak ada, nggak punya sama sekali, maka yang paling mentok adalah doakan dia. Fad'u lahu, maka doakan dia, doakan yang baik-baik buat dia. Jadi mendoakan orang-orang yang baik ke kita memukafaahnya apa? Membalasnya dengan apa? Kalau kita tidak punya sama sekali, nol, bahkan minus, maka doakan dia. Fad'u lahu, doakan dia orang yang berbuat baik kepada kita. Hatta ta'lamu an qad kafa'tum, sampai kamu sadar bahwasanya kamu sudah memberikan balasan.
angkot kafa'tumuhu, sampai kalian sadar bahwasanya kamu sudah memberi balasan. Jadi itu. Maka orang yang berbuat baik kita balas dengan kebaikan. Syukur mukafaahnya besar. Sehingga dia apa? Sehingga dia semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man istona'a ilaikum ma'rufan fajazuhu, barang siapa yang berbuat, merencanakan kebaikan kepada kalian, sebuah kebaikan, fajazuhu, maka berikan jaza, berikan ganjaran, berikan imbalan. Fa in ajastum an mujazatihi fad'u lahu, kalau kalian lemah, kalau kalian kondisinya minimal lemah dalam urusan memberi balasan yang setimpal, maka doakan dia. Jadi doa ini paling terakhir. Fad'u lahu. Jadi kalau orang punya banyak, saya cukup berterima kasih dan mendoakan saya, jangan juga. Jadi memberi mukafaah itu memberikan yang setimpal, yang sejajar, yang seimbang. Maka ketika orang tidak punya sama sekali, minimal sampai minus, dia cukup mendoakan. Hatta ta'lamu angkot syakartum, memberi balasan kepada kebaikan yang kita terima kepada orang lain, itu bukti kita itu syukur, berterima kasih kepada makhluk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha syakirun yuhibbus syakirin. Maka ada yang namanya asyakur, karena sesungguhnya Allah itu syakir, orang yang menerima syukur, yang maha mensyukuri. Yuhibbus syakirin, mencintai orang-orang yang bersyukur, orang mencintai orang-orang yang tahu terima kasih, mencintai orang-orang yang selalu bersyukur. Jadi berterima kasih kepada makhluk dan bersyukur kepada Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man utiya ata'an fajada fawajada falyajzi bihi, barang siapa yang beri ke atok pemberian dan dia menyaksikan pemberian itu, menyaksikan fawajada falyajzi bihi, maka ketika diberi sesuatu maka balas, beri imbalan, beri upah. Fa illam yajid falyusni, kalau hampir sama sekali tidak punya balasan, maka memuji-muji dia, falyusni, memberi pujian. Atau yang seperti tadi, kalau sudah nggak ada sama sekali, terima kasih. Jadi kalau zaman sekarang yang nggak punya sama sekali hampir tidak mungkin. Jadi kalau hanya cukup terima kasih juga jangan ya. Jadi kalau yang banyak ya berikan yang menyenangkan dia. Agar apa? Agar menjaga dia itu bisa selalu menjalankan kebaikan. Orang yang membutuhkan akan menerima kebaikan dan kita balas, terus berputar kebaikan itu. Maka kebaikan ketika dia tersebar, harapannya adalah keberkahan, maka akan ditambah, apalagi ditambah syukur. Dia banyak berterima kasih kepada makhluk, maka Allah menerima syukur dia. Maka ukuran syukur, dia bersyukur kepada Allah, maka banyak berterima kasih kepada makhluk. Karena apa? Karena dia menerima kebaikan dari makhluk yang lain, sampai dia melihat yang diberikan itu apa. Fa illam yajid falyuthni. Jadi seperti tadi, mengucapkan terima kasih atau memuji-muji dia, mendoakan dia, falyuthni, karena memberi pujian yang baik-baik. Fa in man athna faqad syakara, bagi siapa saja orang yang memuji dia, yang mengucapkan terima kasih atau bahkan memberi imbalan kepada dia, itu bentuk syukur dia sudah bersyukur. Dia sudah berterima kasih kepada makhluk yang memberikan kebaikan kepada kita dan bersyukur kepada Allah. Wa man katama faqad kafara. Barang siapa yang menyembunyikan tadi, jadi ketika diberi kebaikan tidak mengucapkan terima kasih, tidak memberi imbalan, bahkan tidak mendoakan, itu namanya menyembunyikan kenikmatan. Berarti orang yang menyembunyikan itu adalah sama saja kafar, mengingkari, menutup-nutupi kenikmatan yang Allah berikan lewat orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa man tahalla bima lam yu'ta kana kala bisin taubaizul.
Jadi misalkan ada pemberian yang sedikit, ada pemberian yang mungkin kepada kita tidak begitu penting. Kemudian pemberian ini karena kita anggap tidak begitu penting, kita memujinya berlebih-lebihan, melebih-lebihkan pujian. Itu sama aja apa? Dia seperti orang yang memakai baju kebohongan. Maka mukafaah itu adalah imbalan penghargaan yang sejajar. Selama kamu tahu kebutuhan orang itu, maka perbanyaklah sesuatu yang dibutuhkan itu. Tetapi barang siapa yang pura-pura memuji, tidak sesuai dengan apa yang diberikan itu berharga atau tidak, maka dia seperti orang yang apa? Orang yang memakai baju kebohongan. Maka lahir batin yang diucapkan sama dengan yang hati kita itu penting. Itu kita belajar jujur apa ketika orang yang sama ucapan dengan yang ada di hati dia, pasti dia banyak didekati orang-orang. Pasti dia akan banyak diikuti orang-orang. Tapi kalau orang yang menoreng colon hanya ngomong A tetapi hatinya B, pasti aro ekocak tidak lahir batin. Jadi lahir batin itu bukan hanya sekedar kita ucapkan pada hari raya Idul Fitri, tetapi lahir batin itu di dalam kehidupan kita. Antara mulut dan hati kita harus sama. Mun bagus colok aten harus bagus. Jadi kalau hatinya baik juga mulutnya juga, ucapan kita juga harus baik. Inilah mencerminkan kebanggaan kita sebagai umat Muhammad SAW. Sampai sesuatu yang kecil hanya berupa imbalan, balasan, penghargaan itu dijamin oleh Allah dan mendapat tambahan kenikmatan. Karena apa? Karena bersyukur akan selalu ditambah karena kita selalu bersyukur. La azidannakum, dan sungguh akan ditambah ketika orang itu selalu bersyukur. Maka semuanya apa adanya. Mohon beda orang yang menerima hadiah imbalan dan itu suka dengan imbalan kita, maka tambahkan dia. Itu. Wa fi riwayatin, maka dalam riwayat lain, man aulia ma'rufan au usdiya ilaihi ma'ruf. Jadi barang siapa yang berbuat baik atau orang yang diberikan kebaikan, faqala lilladzi asdahu, maka orang yang diberi kebaikan apa? Jazakallah khairan. Biasanya kita sering mendengarkan ada orang yang mengucapkan jazakallah khairan, itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa kita terima kasih, semoga diganti Allah dengan gantian yang lebih atau yang berlipat ganda, itu sama. Jadi kalau bahasa Arab jazakallah khairan, Allah yang menggandakan atau Allah yang memberi imbalan kepadamu sebuah kebaikan, itu dengan berbahasa Arab. Atau dalam bahasa kita setiap hari terima kasih, semoga Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Faqad ablagha fit tanah. Jadi orang yang mengucapkan jazakallah khairan itu dia sudah memenuhi ablagha, itu sudah pujian yang paling tinggi, sudah memenuhi pujian. Kita memberi mukafaah yang banyak, yang sedang atau yang rendah atau hampir kita tidak punya sama sekali, kita bilang terima kasih jazakallah khairan, itu sudah ablagha fit tanah, itu sudah sampai kepada pujian bahwasanya kita menghargai kebaikan yang terjadi. Ada orang yang baik ke kita, kita hargai itu, maka itu sudah bagian dari pujian. Berarti apa? Mengagungkan amal soleh, mengagungkan sesuatu yang ma'ruf, mengagungkan sesuatu yang ihsan. Maka itulah keutamaannya, akan melahirkan orang-orang yang suka berterima kasih, akan melahirkan orang-orang yang sering bersyukur, dan melahirkan orang-orang yang selalu memulai kebaikan. Maka ketika kita selalu memulai kebaikan, maka dia akan berbuah kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika kebaikan-kebaikan itu berputar dalam lingkungan kita, dalam tetangga kita, dalam masyarakat kita, bahkan dalam negara kita Indonesia, itu akan berbuah kepada karakter-karakter yang tadi. Maka tambahan-tambahan itu akan berbuah keberkahan di lingkungan kita, tetangga kita, bahkan di negara kita, sampai ke tanah atau tempat tinggal kita tinggali, dari tidur sampai kita tertidur kembali, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka jazakallah khairan. Ada kebaikan yang kita terima, jazakallah khairan, itu berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Indonesia seperti yang tadi, terima kasih, semoga Allah mengganti, membalas kebaikanmu, semoga Allah melipat gandakan kebaikanmu. Itu dengan bahasa kita. Atau bahasa yang lain silakan atur sendiri sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. Di dalam kitab ini jazakallah khairan, Allah memberi ganjaran kepadamu dengan sebuah kebaikan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, idza qala ar-rajul jazakallahu khairan faqad ablagha fi tanah. Dalam riwayat lain seperti yang tadi. Maka ketika ada seseorang yang tadi bilang jazakallahu khairan, ada seorang pria atau seseorang yang bilang jazakallahu khairan faqad ablagha fi tanah, dia sudah memenuhi pujian terhadap kebaikan yang sudah diberikan, kebaikan yang sudah terjadi pada saat itu, dan ihsan yang terjadi pada saat itu. Maka ketika budaya-budaya seperti ini ada di dalam masyarakat kita, maka kebaikan akan dirasakan oleh semua orang. Maka yang seperti ini, pengajian ini juga bagian dari itu, bagian dari ma'ruf, bagian menyuruh kepada yang ma'ruf dan menyuruh kepada yang ihsan juga. Wasyakir lil ma'ruf wal musanna al ali khairan. Maka orang yang bersyukur terhadap sebuah kebaikan, dia mendapat pujian dari sebuah kebaikan. Huwa ashkarun nas lillah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah orang yang paling bersyukur di antara manusia, dan itu Allah jamin. Maka orang yang berterima kasih kepada manusia, kepada makhluk, dia sudah menjadi bagian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ashkaruhum linnas, yaitu orang yang banyak berterima kasih kepada manusia. Maka berterima kasih, kemudian tambahkan alhamdulillah. Maka ada dua keseimbangan yang kita raih, yaitu keseimbangan antar makhluk, hablum minanas dan hablum minal Allah. Maka harapannya kebaikan akan selalu menaungi kehidupan kita. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yashkurullah man la yashkurun nas. Allah tidak menerima syukur seseorang kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka itu salah satu tandanya Allah menerima syukur kita. Salah satunya adalah kita berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Wa yuqabilul jahid alladhi la yudmiru fil khair. Maka ketika berhadapan orang yang tidak tahu terima kasih, al-jahid, jahidun, orang yang tidak tahu, yang tidak berterima kasih, jahid. Al-jahidul ladzi la yudmiru fil khair, orang yang jahid, yang tidak. Jadi ketika dia menerima kebaikan, setelah itu dia tidak bilang terima kasih, hanya cuek-cuek saja. Bahkan apa? Bahkan mengabaikan pemberian orang lain. La yuthmiru. Jadi la yudmiru khair. Jadi enggak ada buah kebaikan yang lain. Jadi kebaikan itu sampai di situ saja. Jadi di sini la yuthmir, tidak membuahkan hasil fil khair, enggak membuahkan kebaikan setelah itu. Wala ya'riful fadla li ahli, dan dia enggak menerima keutamaan kebaikan, tidak menerima keutamaan ma'ruf dan keutamaan ihsan li ahli, bagi orang yang melakukan. Fa wa aidun jahidun nikmatullah ta'ala, dan dia juga tidak pernah bersyukur. Jahidun nikmatullah, jadi orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Apa? Dia itu mengabaikan pemberian kebaikan atau ihsan orang lain yang dia terima, dia itu memutus kebaikan selanjutnya. Kenapa orang bersyukur itu ditambah. Begitu juga orang yang jahid, orang yang tidak pernah bersyukur, maka kebaikan itu akan diputus sampai di situ saja. La yuthmir, tidak berbuah. Jadi ada orang yang selalu bersyukur, maka azidannakum, dan sungguh akan ditambah berlipat. Begitu juga sebaliknya.
yang jahit. Itu cukup kebaikan sampai di situ saja, dan bisa dipastikan kebaikan yang selanjutnya hampir tidak ada. La yuthmir, tidak membuahkan hasil, tidak berbuah. Jadi kalau pohon itu tidak berbuah lagi atau buahnya sedikit, maka orang yang tidak berterima kasih itu sama saja dia jahil, dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Fa'ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir." Barang siapa orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, yang kecil, yang rendah, maka bisa dipastikan dia tidak akan pernah mensyukuri yang besar. Jadi dia akan mengingkari ketika mendapat yang besar. Mungkin dia hanya berjanji saja, saya kalau ada kemampuan, kalau punya banyak, kalau punya yang besar, kalau posisi saya tinggi, saya akan berbuat baik begini. Karena dia hanya adalah ucapan, yang kecil tidak dia syukuri. Maka orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, yang kecil, yang rendah, maka hampir dipastikan dia tidak bisa mensyukuri al-katsir. Dia bahkan tidak bisa mensyukuri yang banyak, yang tinggi. Pasti akan lupa. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan barang siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia sama, hampir pasti tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Wa tahadduts bi nikmatillah syukrun wa tarkuha kufrun. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan ma'ruf, kita mendapatkan ihsan, maka tahadduts bin nikmah. Tahadduts itu melafal-lafalkan, diomongkan. Saya mendapatkan ini, saya mendapatkan ini. Tahadduts bin nikmah itu ngomong kenikmatan yang dari Allah, itu bentuk kita syukur. Jangan niatkan pamer, jangan niatkan riya atau lain-lainnya. Intinya itu tahadduts bin nikmah. Maka wa tahaddus bi ni'matillah syukrun, itu adalah ketika kita tahaddus bi nikmah, mengucap, mengenang kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, itu bentuk kesyukuran, syukrun. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan tahaddus bi nikmah itu adalah kekufuran, tertutup, mengingkari. Jadi itu. Wal jamaah rahmatun. Orang yang selalu tahaddus bi nikmah berarti apa? Punya teman ngobrol, banyak orang, bukan ngomong sendiri. Maka al-jamaah, yang berjamaah ini, itu membuahkan rahmat. Wal jamaatu rahmat. Kehidupan berjamaah, aktivitas berjamaah, sampai membangun sesuatu berjamaah, itu membuahkan rahmat. Wal jamaatu rahmatun, wal furqah adabun. Maka ketidakbersatuan, perpecahan belah itu adab, siksaan. Sering orang yang sendiri dia akan tersiksa dengan kehidupannya. Dia anggap bisa mengatasi semua masalahnya. Padahal ketika itu terjadi, peristiwa itu terjadi, hampir pasti dia tidak bisa mengatasinya sendiri. Maka butuh orang lain. Maka di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim, al-insanu madaniyun bit-tau'i, maka seseorang itu sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Maka dikatakan jamaah itu rahmat, bisa mendatangkan rahmat Allah. Dan perpecahan sendiri-sendiri, individualis, itu adab, siksaan. Bahkan hampir tidak bisa dia mengatasi masalahnya sendiri. Dia butuh orang lain, dia butuh kelompok-kelompok yang membangun dia, kelompok-kelompok yang positif, lingkungan-lingkungan pergaulan yang membangun dia bagaimana agar dia maju. Inilah yang mendatangkan rahmat. Maka ketika kita berada di dalam kelompok yang jamaah seperti ini, pertahankan sampai mati. Karena ketika kita bertahan di dalam kelompok ini, yang ada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini akan tidak pernah kita tinggalkan dengan kalimat ini. Ini kalimat yang menjadi bekal kita ketika kita sakaratul maut, dan bekal kita ketika kita berada di alam barzah, dan bekal kita di kehidupan kita selanjutnya. Dan dipastikan ketika bergabung kepada kelompok, rahmat akan selalu turun kepada kelompok itu. Ketika kelompok, maka individunya akan terpenuhi. Karena apa? Islam adalah agama yang wafak, agama pemenuhan. Semua akan dipenuhi. Kehidupan dunianya, kehidupan akhirnya, tinggal kita bisa bersungguh-sungguh atau tidak
menapaki kehidupan kita. Mau sendiri silakan, mau berjamaah silakan. Karena berjamaah sudah jelas, berjamaah itu melahirkan rahmat dan perpecahan melahirkan siksa azab. Wa du'a kafin fi tahqiqit tanah, maka doa ketika semua dilakukan, maka doa itu kafin fi tahqiqit tanah. Ketika sebuah kebaikan antara orang yang memberi kebaikan dan orang yang menerima kebaikan, maka doa peristiwa itu, peristiwa ma'ruf dan peristiwa ihsan itu sebagai tahqiq, penguat, pujian. Agar apa? Agar kejadian peristiwa yang baik, yang ihsan ini tetap berlangsung dan berlanjut. Bukan hanya di kehidupan kita, bahkan kehidupan keturunan kita. Dan itu akan memastikan jaminan rahmat itu akan selalu berada di lingkungan kita, di masyarakat kita. Maka doa itu jangan sampai ditinggalkan. Bisa dikatakan doa itu senjatanya, senjata terakhir. Jangan dibikin akhir. Senjata terakhir kita melaksanakan aktivitas juga memakai doa. Di tengah-tengah beraktivitas kita juga ada doanya, sampai di akhir kita juga doa. Karena apa? Doa bagian yang penting agar bisa menyelesaikan problematika kita di kehidupan kita saat ini. Maka di dalam peristiwa kebaikan, ma'ruf dan ihsan, doa bagian penting untuk bisa sampai kepada pujian-pujian peristiwa itu. Faqad ja'a fil hadits an Anas radhiyallahu anhu, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-muhajirun, dulu ada namanya sahabat yang bersama Rasulullah dari Mekah, itu disebut muhajir, orang yang berhijrah, kaum muhajirin, orang-orang sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Mereka disebut orang Ansor, orang yang membantu perjuangan Rasulullah, orang yang membantu perjuangan Islam, maka disebut sahabat Ansor. Suatu saat kaum muhajirin ini berkata, wahai Rasulullah, qala al-muhajirun, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dabal ansor bil ajri kulli, ma ra'ayna qauman ahsana badran li katsirin wal ahsana mu'asatan fi qalil minhum wa laqad kafawna al mu'nah. Maka waktu itu kaum muhajirin itu bilang, hai Rasulullah, orang Ansor ini luar biasa, mereka itu banyak pahalanya. Kita itu berangkat dari Mekah ke Madinah bukan suatu hal yang mudah. Bahkan kebaikan-kebaikan yang ada di Madinah semuanya diberikan oleh kaum Ansor. Mar'aina qauman ahsan. Tidak ada kita menemukan sebuah kaum yang lebih besar dia mengeluarkan, mengorbankan sesuatu, badlan likathirin, yang banyak, wal ahsan wasan fi qalil minhum. Dan sebagai contoh yang terbaik kecuali kaum Ansor ini, walaqad kaufaunal mu'nah atau makna, mereka sudah meringankan beban kita, bahkan menghilangkan beban kita. Maka saking persaudaraannya antara kaum muhajirin dan Ansor, orang Ansor itu dia menganggap orang muhajirin itu saudara kandung, sampai mau diberi warisan. Padahal waris itu harus saudara kandung, saking kandungnya. Maka persaudaraan kaum Ansor itu bahkan sangat luar biasa. Tidak ada kaum yang seperti kaum Ansor. Alaysa tuthnuna alaihim bi wa tad'una lahum, qalu bala qala fadzaka ya. Bukankah mereka harus disanjung-sanjung? Bukankah mereka itu selalu didoakan, kaum Ansor itu? Ya. Jadi mereka berbuat baik, sanjung. Mereka berbuat baik yang seperti ini, fadzaka bidaka yang seperti ini, macam-macamnya kebaikan dalam peristiwa itu, maka sanjung dan doakan. Maka seperti itu kehidupan yang seperti itu akan bersinar. Maka disebut Madinah Munawwarah. Karena apa? Di dalam bumi itu, di dalam kehidupan waktu itu, di Madinah menjadi terang benderang. Maka ambil Madinah di zaman dulu itu di kehidupan kita, di masyarakat kita, di mana kita berada, ciptakan Madinah Munawwarah kita. Maka apa? Itulah keutamaan fadlu li ashabil ma'ruf wal ihsan. Maka peristiwa ma'ruf dan ihsan ini harus dibudayakan di lingkungan kita, di masyarakat kita, agar semua menikmati, semua bahagia dengan peristiwa ini. Maka inilah keutamaan
umat Muhammad SAW bisa melakukan, bisa memastikan, bisa merencanakan makruf dan ihsan ini agar terjamin kebahagiaannya di kehidupan sekarang. Sampai kalau kehidupan yang akan datang bisa ke anak kita, bisa ke anak cucu kita, itu bisa terjamin semua. Karena kita sudah melakukan itu berarti memastikan rahmat itu selalu turun. Kalau rahmat itu selalu turun, keberkahan akan berada di bumi kita, keberkahan berada di udara kita, dan berada di masa depan kita. Saya kira sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.